dugaan ketidakseimbangan antara bunga simpanan dengan bunga kredit. Sebagaimana diketahui, tugas pokok dan fungsi perbankan adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau sejenisnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengalamanku, logikaku, pikiranku, keyakinanku, pemahamanku, pengertianku, ingatanku, dan pendapatku. Sebagaimana diketahui, gitu kan, bank hidup karena dana-dana nasabah yang disimpan di perbankan, gitu kan. Sebagai imbalannya, gitu kan, setiap nasabah yang menyimpan dana di perbankan jelas mendapatkan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau otoritas, gitu kan. Namun yang saya permasalahkan, diduga spreadingnya terlalu jauh antara bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dan bunga kredit yang diberikan kepada nasabah debitur peminjam kredit bank, gitu kan. Padahal bank itu menggunakan dana dari nasabah penyimpan. Jadi analoginya atau estimasinya, misalnya perbankan memberikan bunga 5% kepada nasabah penyimpan, gitu kan. Dalam prakteknya mungkin bank itu menyalurkan kredit kepada nasabah debitur dengan mengenakan bunga misalnya 8%. Atau sesuai dengan SPI misalnya 1 tahun 5%, berarti ada spreading, misalnya mungkin perbankan menaikkan 3% menjadi 8%. Memang kesannya selisihnya cuma 3%, 8% dengan 5%. Tetapi nasabah debitur itu selain dikenakan bunga 8% juga masih dikenakan beban penalti apabila melakukan pelunasan lebih cepat di awal, gitu kan. Kemudian biaya administrasi lainnya, biaya akta notaris, gitu kan, juga asuransi jiwa dan biaya-biaya lainnya, misalnya yang ditentukan dalam kesepakatan itu, gitu kan. Kalau dilihat dari selisih 3%, dari memberikan bunga kepada nasabah penyimpan 5% dan mengenakan suku bunga kredit pinjaman kepada nasabah debitur sebesar 8%, memang selisihnya 3%, gitu kan. Tetapi apabila diperhatikan secara serius, 3% itu dari 5%, artinya itu sebetulnya kan 60%. Jadi menurut saya sangat besar sekali. Jadi kalau misalnya perbankan hanya menarik profit 10% saja. Jadi kalau memberikan bunga kepada nasabah penyimpan 5%, ya seharusnya kepada nasabah debitur yang meminjam kredit ya memberikan bunga 5,5% apabila 10%. Kalau 20% berarti dari 5%-nya artinya 1%, jadi maksimal 6% lah, gitu kan. Jadi menurut saya kalau dilihat dari persentasinya, ya kan, apabila selisihnya 1% aja itu sudah 20%, gitu kan. Kalau lebih dari 1%, misalnya 2%, itu sudah 2% per 5% berarti 40%. Jadi saya rasa ini suku bunga yang dikenakan ini cukup tinggi sekali, gitu kan. Terlepas apapun alasannya, gitu kan. Saya kira suku bunga yang nilainya 40% itu, gitu kan, meskipun hanya terkesan dari nilai 2%, tapi 2% dari 5%. Jadi profit 2% itu dari 5% itu 40%. Kalau mengambil profit 10% dari 5% artinya 0,5%. Kalau mengambil 20% dari 5% artinya 1%. Itu artinya sudah tinggi sekali karena persentasenya itu 10%, 20%, 40%, 60%, gitu kan. Dan saya bingung gitu loh kalau sebuah usaha perbankan sampai profitnya diduga segitu besar, gitu kan, ya jelas bank untungnya besar sekali. Dan seharusnya keuntungan besar itu juga dikembalikan kepada nasabah penyimpan lah, gitu kan. Nah, misalnya dalam bentuk jaminan atau apapun, gitu kan, sebagai reward, gitu kan. Itu belum dengan biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah debitur lainnya. Jadi kalau
dibandingkan dengan misalnya suku bunga kartu kredit misalnya 3% gitu kan ya. 3% memang real 3%. Jadi kalau kita belanja barang gitu kan 100%, ya kan kita dikenakan bunga 3%, ya kita akan dikenakan 103% dari biaya dari nilai harga barang atau jasa yang kita belanjakan menggunakan kartu kredit. Jadi itu real 3% gitu kan. Jadi kalau misalnya dari pemberian suku bunga dari kepada nasabah penyimpan itu memberikan 5%, kalau 3%-nya ya jelas kecil sekali, berarti 0,15 dari 5%-nya itu gitu. Jadi kalau saya mengasumsikan dengan estimasi bank menarik keuntungan 10% aja, berarti 10% dari 5% itu setengah persen. Kalau 20% itu 1%. Itu pun sudah tinggi sekali. Jadi persentasenya itu 10% sampai dengan 20%. Itu minimal. Tapi rasanya saya belum pernah mendengar, ya kan, perbankan itu mengenakan suku bunga itu hanya spreadingnya 1% atau 2% dari bunga yang diberikan kepada nasabah penyimpan. Padahal bank itu dalam menyalurkan kredit itu kan menggunakan dana nasabah penyimpan gitu kan. Jadi sebetulnya fungsinya kan sebagai mediator saja gitu kan, meminjam dana dari nasabah dengan memberikan bunga 5%, kemudian menyalurkannya kembali kepada nasabah debitur misalnya dengan bunga 6%. Itu sudah untung 1%. 1% dari 5% itu sudah berarti 20% loh. Belum dikenakan biaya-biaya akta notaris, ya kan, penalti, ya kan, terus kemudian asuransi jiwa dan sebagainya ya. Jadi saya berharap ini menjadi perhatian yang serius lah bagi otoritas dan atau pemerintah agar lebih concern memperhatikan nasabah penyimpan dalam hal ini, memberikan bunga yang lebih lebih bagus lagi gitu. Juga apabila profitnya dibatasi oleh otoritas dan atau pemerintah sudah 10% aja, itu artinya berarti suku bunga yang diberikan kepada nasabah debitur itu kan hanya 5,5%, dan dengan bunga serendah itu gitu kan, meskipun sebetulnya bank sudah untung 10% ya kan, tentunya akan ringan beban daripada nasabah debitur dalam melunasi pinjaman pokoknya maupun membayar bunga cicilannya atau cicilan yang sudah termasuk pokok pinjaman dan bunga yang dikenakan kepada nasabah debitur, nasabah yang meminjam uang kepada perbankan. Demikian pikiranku dan logikaku, semoga hal ini dapat berguna. Salam sukses masih dari Elemen Hotel Bali. Yes!